mengajak saudara-saudara memikirkan atau mendiskusikan bersama tentang redefining leadership in the digital age, atau mendefinisikan kembali kepemimpinan Kristen tentunya di dalam dunia digital ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, kepemimpinan itu adalah pengaruh. Tapi saya senang dengan definisi dari Black Cabby yang mengatakan, atau Oswald Sanders yang mengatakan, pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang yang dipimpinnya itu dia bawa ke dalam agenda Tuhan. Jadi ketika kita bicara pengaruh, kita sedang berbicara tentang membawa mereka yang kita layani, orang yang mengikut kita, orang yang kita pimpin ke dalam agenda Tuhan. Itu definisi yang saya pahami tentang kepemimpinan, dan Bapak Ibu Saudara sudah banyak belajar tentang itu. Tetapi hari ini kita diingatkan dengan topik tentang bagaimana mendefinisikan kembali kepemimpinan kita di era digital. Karena gereja saat ini memang sudah berada di dalam era digital. Jadi bukan lagi pilihan, tetapi sudah masuk ke dalamnya. Seperti no other choice, tidak ada lagi pilihan lain, kita memang sudah memasuki. Apalagi dengan adanya pandemi ini, terasa sekali kegunaan kebutuhannya. Permasalahannya yang kita akan bahas sepanjang 1-2 jam ini adalah bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi orang. Lebih banyak yang dimana orang sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia digital. Karena tadi definisi kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi. Sekarang orang yang kita layani adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya begitu banyak di dunia digital, mulai dari hal-hal yang bersifat usaha, pekerjaan, membeli sesuatu, sampai ke hal-hal rohani, semuanya dihabiskan di dunia digital. Sekarang bagaimana kita mempengaruhi mereka? Dan di era pandemi ini, perjumpaan pemimpin gereja dengan jemaatnya bahkan sudah banyak terjadi lewat teknologi. Dan itu yang terjadi. Perkunjungan sudah dibatasi sehingga perjumpaannya lewat teknologi. Bahkan sekarang pemimpin organisasi, lembaga-lembaga berhadapan dengan cara kerja kita lewat digital untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita layani. Jadi gereja sudah tidak lagi kita bisa diskusikan lagi apakah mau atau tidak mau, memang sudah berada di dunia digital. Dan sekarang bagaimana kita masuk dan mempengaruhinya. Nah, kita harus ingat, ini saya ambil dari seorang ahli kepemimpinan yang sangat lagi populer di Amerika, namanya Carey Nieuwhof. Dia mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya, ini dia ambil dari Charles Gores, seorang penelitian, bagaimana orang menghadiri gereja di masa pandemi ini. Dia mengatakan bahwa orang yang menonton secara reguler, secara streaming, itu hanya 40%. Sedangkan jemaat kita yang pergi ke gereja lain untuk menonton streaming, itu 23%. Tetapi yang menjadi tantangan buat kita adalah 48% tidak kemana-mana. Artinya tidak beribadah sama sekali. Dan ini yang menjadi tantangan juga. Kenapa? Karena mungkin kita tidak memiliki konten yang baik, konten yang menarik, dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi prediksi 5 tahun ke depan jika kita tidak mengkombinasikan pelayanan digital? Carey Nieuwhof mengatakan gereja model yang hanya mengandalkan pelayanan di tembok, di dalam tembok gedung, di dalam gedung gereja, maka dalam 5 tahun diprediksikan akan mengalami kekosongan seperti gereja-gereja negara yang ada di Eropa. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi juga di Indonesia, sebagaimana sudah
mulai terjadi di beberapa gereja-gereja yang tidak mau berubah sama sekali. Nah, itu yang kita melihat situasi ini. Apa yang terjadi dengan kita, para pemimpin saat ini? Nah, permasalahannya adalah ada permasalahan, ada ketakutan. Masih ada pemimpin yang menganggap HP itu mainan. Itu yang sering kali terjadi. Jadi sebelum pandemi saya masih berkeliling ke seluruh Indonesia berkhotbah, mengadakan seminar untuk para gembala. Satu kali saya khotbah malam, karena situasi saya sudah sadar bahwa mereka mengharapkan saya pakai Alkitab, tapi waktu itu saya membawa alat elektronik Samsung untuk saya pakai untuk khotbah. Begitu saya turun, ada yang keberatan, ada yang komplain, kenapa pakai itu tidak bawa Alkitab. Dan para pemimpin hari ini masih menganggap HP itu mainan. Jadi mereka belum memiliki konsep bahwa HP itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bahkan khotbah-khotbah pendeta seringkali menyindir bangun pagi yang dicari HP dan seterusnya. Padahal sekarang mungkin dia mencari HP untuk mengadakan renungan pagi dan sebagainya. Kemudian ada juga hamba Tuhan yang memiliki konsep bahwa lebih banyak bahayanya daripada kegunaannya. Dan seringkali dalam khotbah, dalam observasi saya, banyak para pemimpin membahas bahaya daripada kegunaan. Nah, ini sudah banyak dibahas di sabda yang lalu. Saya tidak panjangkan, tetapi saya hanya ingin memberikan semacam penekanan. Yang berikutnya, akhirnya saya menemukan juga banyak pemimpin takut masuk ke dunia media sosial karena baper. Apa baper itu? Dia tidak tahan terhadap kritik. Nah, di dunia media sosial, karena orang tidak saling mengenal dan hanya mengenal itu, mereka akan memberi komentar tanpa melihat siapa orang yang menulisnya. Dan dia memberi komentar atas tulisan itu. Dan itu tidak pernah terjadi dalam dunia yang konvensional, di mana orang menghargai siapa itu. Mungkin dia orang tua, mungkin dia sudah dosen kita, dan sebagainya. Di dunia media sosial, orang tidak lagi mengenal status itu, asal dilihat komen, dilihat kita membuat status, dia membuat komen. Dan itu seringkali terjadi, dan takut akhirnya bully. Banyak orang, para pemimpin takut karena mereka tidak tahan melihat kritikan-kritikan daripada apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis. Jadi saya di Facebook, saya sudah mau berkomitmen, begitu saya menulis akan ada yang tidak setuju, akan ada yang keberatan, akan ada yang mengatakan sesuatu yang bertentangan. Saudara skip saja, nggak usah dibalas kalau saudara tahu dia menyerang. Tapi kalau dia ajak diskusi tentang apa yang kita tulis, kita layani. Tapi saudara simpan itu, artinya jangan taruh di hati, jadi perasaan lalu saudara menjadi marah dan seterusnya. Nah, ini banyak pemimpin takut karena tidak mengerti dunia media sosial. Kemudian ada yang takut karena berkata, saya takut kecanduan. Nanti saya seringkali memarahi anak, jangan terlalu banyak main HP dan seterusnya. Akhirnya dia sendiri takut masuk ke dunia teknologi itu sendiri, takut kecanduan seperti apa yang dialami oleh anaknya. Padahal nanti saudara akan belajar bagaimana pentingnya mengedukasi anak dalam menggunakan HP. Nah, akibatnya adalah, ini kita kaitkan saja dengan tema hari ini, kita kehilangan pengaruh. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, dunia orang sekarang menghabiskan banyak waktunya di dunia digital. Sedangkan kita kalau tidak masuk, maka kita tidak bisa mempengaruhi. Sehingga kalau kita tidak berani masuk, berarti kita kehilangan mempengaruhi. Bagaimana kita mempengaruhi mereka? Inilah yang menjadi
pergumulan yang kita akan bahas. Mungkin Sabda akan membahasnya di bagian-bagian berikutnya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan dan tawarkan hari ini dalam diskusi kita, lalu dalam seminar ini kemudian didiskusikan, yaitu saya menawarkan konsep a leader. Tentunya ini bukan original dari saya, tetapi ini adalah sebuah konsep gagasan yang mulai banyak beredar dalam tulisan-tulisan jurnal, dan salah satu jurnal saja demi kepentingan seminar ini saya ambil dari Avolio dan Kahai di tahun 2002 yang sudah cukup lama yang dibahas. E-leadership adalah a social influence process, proses pengaruh sosial mediated by technology. Bagaimana medianya atau dimediasi oleh teknologi to produce a change in attitude, untuk menghasilkan perubahan dalam tindakan, feelings, perasaan, thinking, cara berpikir, behavior, tingkah laku, dan performance. Bagaimana dia berlaku, melakukan tindakan kehidupannya sehari-hari with individuals, dengan pribadi-pribadi, groups atau kelompok atau organisasi-organisasi terhadap mereka untuk toward achieving a specific goals. Ini bagaimana mencapai tujuan. Nah, ini tentu definisi bukan definisi Kristen, tapi kalau kita melihat definisi ini, maka kita bisa menemukan seperti teologi reform katakan all truth is God's truth, maka kita akan mengatakan bahwa leadership ini bisa kita pakai di dalam dunia kekristenan kita, bagaimana kita mempengaruhi dunia, mempengaruhi orang-orang yang kita layani lewat teknologi. Dan inilah yang akan kita diskusikan. Jika ada kita punya EKTP, maka sekarang kita punya konsep e-leader atau kepemimpinan yang digital, yang mempengaruhi orang lewat dunia digital. Nah, itu sebabnya saya menawarkan konsep yang saya yakini, jadilah pemimpin e-leader, pemimpin yang mempengaruhi dunia dengan memakai teknologi. Seperti Ibu Julia katakan di awal, kenapa Pak Daniel tertarik? Karena memang saya dari awal sudah terlibat dalam media. Bahkan saya sejak mahasiswa sudah menjadi editor atau redaktur pelaksana dari sebuah majalah, dan saya banyak menulis, dan ketika saya di Bali pelayanan di tahun 89, saya rutin menulis di koran lokal namanya Bali Post. Dan itu saya mendapat honor yang lumayan, dan saya melihat bagaimana kemudian dunia media cetak pada waktu itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi orang, di mana kita walaupun tidak berjumpa dengan orang itu, kita bisa mempengaruhi dia. Dan seringkali saya juga sering menulis di namanya e-bulletin di Kalam Hidup waktu itu, menuliskan kami ada buletin-buletin kecil yang diedarkan di seluruh gembala, di seluruh Indonesia. Saya sudah mulai menulis dan saya mulai mengisi di dunia media cetak. Nah, hal itu kemudian ketika dunia berubah ke teknologi, maka prinsip itulah yang saya tetap hidupi. Bahwa sekarang medianya adalah digital. Maka ketika saya ingin mempengaruhi orang-orang di sekitar saya, maka masuklah ke dunia di situ, dunia digital ini. Dan tahukah Bapak Ibu, satu ketika tahun lalu saya pergi ke Sarawak, Malaysia, saya berkhotbah di sana. Selesai berkhotbah, ada seorang mendekati saya dan dia berkata begini, saya sudah kenal Pak Daniel dari lama lewat tulisan dan website yang Bapak punya. Dan saya sangat diberkati dan saya dipulihkan dengan pasangan saya karena tulisan Bapak. Dan ini yang saya sungguh terharu, bagaimana cara Tuhan membuat kita menjadi alat di tangannya untuk mempengaruhi orang-orang yang belum kita kenal sekalipun. Dan inilah yang saya ajak Bapak Ibu Saudara pendengar yang menyaksikan atau yang mengikuti seminar ini untuk menjadikan diri kita pemimpin e-leader. Nah,
bukan hanya itu saja, setelah kita tahu kegunaan dan manfaatnya, bagaimana hari ini misalnya saya punya Spotify, Bapak Ibu ya. Spotify saya berjudul Leadership Wisdom with Daniel Ronda. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, yang menonton atau yang mendengarkan Spotify saya itu sudah di 9 negara. Dan launchingnya 1,5 bulan lalu, para pendengarnya sudah 2.000-an. Nah, di Spotify. Dan saya senang Sabda sudah masuk ke dunia Spotify. Karena dalam kesibukan kita sempat memelototi YouTube. Sekarang orang ingin multitasking, ingin bekerja sambil mendapat ilmu dan belajar. Saya masuk ke dunia Spotify. Saya berhenti karena memang kita belum ada tenaga yang menangani secara khusus bagaimana membuat konten dan membuat yang berpengaruh, sehingga saya berhenti. Tapi seri-seri kepemimpinan saya sudah ditonton ribuan ya. Itu membuktikan bagaimana dunia teknologi itu sangat luar biasa pengaruhnya. Nah, ketika menjadi pemimpin leader, maka diharapkan pemimpin itu belajar kembali relasi komunikasi sosial. Ketika kita bicara leader tadi, maka bahasa-bahasa yang dipakai itu non-hierarki. Artinya tidak ada kata bapak, saudara, pendeta, doktor, master, apa saja, hilang. Nah, ini yang kadang-kadang pemimpin tidak sadari. Jadi jangan lagi baper, relasi komunikasi sosial itu dalam dunia percakapan, ketika kita masuk ke dunia Facebook, YouTube yang ada komen, Instagram yang ada komen-komennya, maka dia kadang-kadang kalau dia tidak kenal, dia tidak memakai bapak. Kadang-kadang dia memerintahkan kita tanpa minta basa-basi, karena memang bahasa dunia digital itu bahasa yang sama, equal. Jadi dia menulis saja, kalau kita dalam bahasa budaya Indonesia, apalagi dipengaruhi oleh budaya Jawa, sangat sekali Bapak minta tolong dikirimkan ini jika berkenan dan sebagainya. Tapi kalau dia, Pak bagus presentasinya, kirim ke sini, gitu ya. Dan itu thank you maksudnya. Jadi dia bahasanya sudah tidak ada lagi ada hierarki. Dan kita pemimpin harus siap memasuki relasi komunikasi sosial model demikian. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi saya secara spesifik akan membahas itu, tidak lagi membahas kegunaan teknologi dan sebagainya. Saya hanya tadi sudah menekankan, sudah wajib hukumnya kita masuk ke dunia teknologi. Kemudian setelah kita memahami relasi komunikasi sosial, equilibrium kita atau cara berpikir kita akan rileks dan akan menikmati dunia sosial itu. Kemudian yang berikutnya, pemimpin harus melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita masuk ke dunia sosial, media sosial, YouTube atau bagaimana, sudah harus berubah cara kita berkomunikasi. Bagaimana 30 detik pertama, 1 menit pertama, itu sangat menentukan sekali orang mau menonton selanjutnya atau tidak. Itu sekarang kita sudah masuk ke dunia itu sebenarnya. Nah, inilah yang akan nantinya diharapkan Sabda akan mengajarkan bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Saya diminta nanti jika sudah turun ini COVID, saya diminta di Surabaya di satu gereja, seorang pemimpin gereja di Surabaya minta saya untuk melatih para gembala bagaimana mempersingkat khotbah. Karena ada streaming sekarang. Mereka memakai sistem online dan offline. Jadi dia bintang, Pak, di gereja kami itu khotbah rata-rata 1,5 jam. Karena itulah khotbah yang disebut khotbah yang mumpuni. Sekarang dibatasi 30 menit. Banyak orang kebingungan bagaimana harus berkhotbah singkat. Nah, ini yang menjadi tantangan terbaru dalam ilmu komunikasi. Di dunia ilmu komunikasi kita sudah harus belajar bagaimana orang tertarik mau setia mendengarkan sampai akhir. Tadi Saudara Pinkan mengatakan, tolong nonton sampai akhir ya.
dan seterusnya. Karena tidak semua orang akan komitmen. Karena itu ada hak dia untuk meninggalkan sekapanpun kalau dia lihat tidak menarik. Nah, ini bagaimana menjadi tantangan terbesar kita menghadapi keterampilan kita dalam berkomunikasi. Makanya kadang-kadang YouTube kadang-kadang menampilkan kalau dunia masak-memasak dibuatkan dulu semacam hasilnya, lalu baru dia mulai dengan prosesnya. Sehingga orang mau melihat, wow, ini makanan enak. Lalu dia mulai ulang dari awal cara pembuatannya. Orang bertahan berapa menit untuk mau menonton dan seterusnya. Ini persaingan yang luar biasa. Dan inilah yang akan dipelajari oleh a leader. Bagaimana dia berkomunikasi. Sehingga dia waktu dia berkomunikasi di mimbar, kata sambutan memakai bahasa basinya agak panjang, sekarang harus sudah di-cut. Langsung to the point, langsung kepada inti-intinya dan seterusnya. Tentu akan ada juga pendekatan-pendekatan yang bersifat emosional dan seterusnya. Berikutnya, a leader harus ingat bahwa sekarang pengikut dia bukan lagi orang yang terlihat, tetapi sekarang banyak yang disebut pengikut virtual. Ada banyak orang yang mengatakan kenal saya, tapi saya sendiri tidak kenal. Kenapa? Mereka melihat tulisan, mereka melihat YouTube, mereka mendengar Spotify, mereka melihat di Instagram, dan seterusnya. Dan mereka melihat buku, dan saya juga sekalian titip pesan, saya ada barusan menerbitkan buku Gembala sebagai Pemimpin Rohani, ditulis oleh Kalam Hidup. Nanti pesannya nanti di Instagramnya Kalam Hidup. Nah, tetapi saudara, banyak pengikut-pengikut kita sekarang adalah orang-orang yang kita tidak kenal. Dan itulah berkat yang Tuhan mau buat kita buat. Kalau kita hanya tidak masuk ke dunia teknologi, maka kita hanya memiliki keterbatasan dalam orang-orang yang kita pengaruhi. Tetapi sekarang kita banyak akan memiliki pengikut-pengikut virtual. Tentu ada kelemahannya juga. Kalau kita ulang tahun di Facebook, akan banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun, ratusan orang mengucapkan selamat ulang tahun, 50 orang akan mengirimkan kita kue, tetapi kuenya itu hanya kue gambar, ya, tidak sungguhan. Nah, itu memang kelemahan juga. Kalau kita di jemaat, ya kalau pendetanya ulang tahun, kue sungguhan yang dikirim ke pastori gereja. Tetapi kalau leader, hanya kue-kue berupa gambar yang dikirim oleh pengikut kita. Tetapi kita satu sukacita buat kita jika orang yang kita layani adalah orang-orang yang menerima berkat sekalipun kita tidak mengenal, tidak pernah berjumpa dengan mereka. Kemudian pemimpin leader harus belajar terjun langsung memahami fenomena komunitas dunia virtual. Jadi kita harus ikut senantiasa. Kenapa saya dimasuk ke dunia Instagram? Karena saya ingin belajar apa yang menjadi tren di sana. Kemudian saya juga melihat bagaimana mereka berkomunikasi. Sekarang saya ada klub goes. Saya sekarang sudah ada artis yang ikut dalam klub goes kami. Dan saya hanya mendengar, mereka adalah anak-anak milenial muda. Saya hanya duduk mendengar, pakai masker tentunya sambil minum, duduk nongkrong di Senayan, lalu saya dengarkan mereka apa yang menjadi minat komunikasi mereka. Apa yang mereka diskusikan? Tren sepeda, di mana mereka mendapatkan tren sepeda terbaru? Oh, ternyata di Instagram. Jadi inilah yang pemimpin leader harus mempelajari fenomena komunitas dunia virtual. Sehingga dia tahu bagaimana kemudian mempengaruhi. Pemimpin leader juga tidak lagi mengenal senioritas dan usia untuk mempengaruhi. Menarik. Inilah yang menarik. Jika ada di antara pendengar atau penonton atau yang mengikuti seminarnya anak muda, puji Tuhan. Kalian tidak perlu lagi menunggu sampai senior untuk mempengaruhi orang. Karena dalam leader tidak ada lagi usia. Siapapun dia, asal dia menguasai teknologi, belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, dan menguasai teologi dan sebagainya, dia ikut self learning lewat materi sabda.org, dia pelajari dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi seorang teolog yang luar biasa, yang bisa menggunakan
pengaruhnya untuk mempengaruhi orang. Jadi sekarang tidak ada lagi senioritas dan junior. Anda belum makan garam, tidak ada istilah begitu lagi. Anda masih hijau, tidak ada lagi. Semua orang akan bisa mempengaruhi. Sehingga saya kadang-kadang justru senang ikut seminar kalau anak muda yang pimpin. Kalau soal teknologi. Kenapa? Kalau saya ingin tahu apa yang dia punya dan seterusnya. Maka pemimpin e-leader harus menambah kualitas dan kompetensi dalam bidang teknologi serta konten-konten yang relevan. Jadi tolong tambahkan, dan senang Bapak Ibu bisa hadir di sekarang karena Bapak Ibu sedang meningkatkan kualitasnya. Pemimpin e-leader harus memimpin dengan cara pikir global. Nah, ini yang kita harus ingat. Jadi kita tidak lagi bicara sukuisme, bicara kelompok, bicara denominasi gereja, tapi sekarang kita bicara tentang bagaimana cara berpikir global. Kita lagi tidak berkata denominasi saya lebih hebat, di sini yang lebih baik, suku ini lebih baik, kelompok ini lebih baik, tidak. Kita harus bicara isu-isu global. Apa isu global? Lingkungan hidup, kemiskinan, ketidakadilan, apapun yang saudara pikirkan, yang menjadi panggilan saudara, dunia pendidikan, dunia keluarga, pikirkanlah secara global. Jadi bukan secara sempit. Kemudian, e-leader harus ingat, waktu dan tempat sudah tidak lagi menjadi pembatas. Jadi sehingga e-leader bisa bekerja tidak ada istilahnya sampai zamannya orang berpikir tidak perlu harus tinggal di kota Jakarta atau nanti di ibu kota negara yang baru. Bisa tinggal di mana saja, yang penting akses internet ada, bandara dekat, semuanya sudah akan menjadi sesuatu yang akan menjadi bagian bentuk demografi, geografis orang tinggal tidak lagi di kota besar. Karena dengan adanya internet ini, tempat dan waktu sudah tidak menjadi pembatas. Pemimpin e-leader juga harus menjadi orang yang memberi inspirasi dan motivasi. Pengkhotbah harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi pemimpin e-leader menambahkannya dengan menjadi orang yang memberi inspirasi dan memberikan motivasi. Dengan kata lain, teknologi bukan sesuatu yang dimusuhi, tetapi justru menjadi alat pemicu, pemacu kita untuk lebih efektif lagi. Saya melihat di Instagram ada seorang pendeta melakukan kebaktian doa lewat Instagramnya 1 jam 58 menit. Tahukah saudara, satu malam saja yang nonton 17.000 di Instagram mereka. Sederhana sekali, dia seperti dia tidak pakai teknologi yang canggih, cukup taruh di ini seperti selfie begitu videonya, sederhana, tetapi orang sekarang cari yang sebegitu menyentuh, personal, ya. Dan itu luar biasa karena ada inspirasi, ada motivasi yang diberikan. Dan yang terakhir, jangan lupa O2O yang banyak sekali orang sudah bicarakan. Online dan offline dikombinasikan. Perjumpaan fisik tetap perlu, tetapi pelayanan online harus dimaksimalkan penggunaannya. Nah, sebagai kesimpulan, pemimpin harus mendefinisikan kembali apa itu pengaruh dan makna pengaruh dan apa yang akan dia lakukan untuk membawa pengikutnya kepada agenda Tuhan. Dunia digital adalah sarana yang efektif dalam mempengaruhi, sehingga perlu dimaksimalkan peran teknologi informasi, termasuk, nah ini yang termasuk saya ingin ingatkan, kesediaan berinvestasi di dalamnya. Jadi jangan Bapak Ibu bosan, jangan Bapak Ibu mengatakan ini mahal, memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh waktu untuk mempelajarinya dan memilikinya, tetapi ingat ini worthwhile, sangat layak untuk kita miliki. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan e-leader adalah kepemimpinan yang menggunakan dunia digital untuk melakukan transformasi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan tentang konsep e-leader sebagai prinsip mendefinisikan kembali kepemimpinan. Belum ada buku-buku banyak tentang itu di Indonesia, tapi saya harap
siapapun yang mendengarkan dan mengikuti seminar ini terinspirasi untuk menulis dan meneliti, tentu ini akan menjadi satu sumbangan besar bagi pelayanan kita di masa depan. Tuhan memberkati kita. Ini coba rujukan, nanti bahan-bahan boleh dibagikan. Kami minta tim Sabda akan membantu kalau ada yang memerlukan bahan ini. Tuhan memberkati.